bumi dan alam semakin tak selaras, kekeruhan hati manusia menjadi awal begitu banyaknya bencana yang datang. Diperlukan kesadaran dari manusia untuk dapat menjaga hati, pikiran, dan perilaku dalam memperlakukan alam, agar bumi dapat terbebas dari bencana. Tanpa mengenal waktu, para insan suci terus menebarkan cinta kasih di bumi, agar dapat mengurangi penderitaan makhluk hidup lainnya. Seperti yang dilakukan para relawan Heci Timur pada kunjungan kasih tanggal 5 Januari 2013 di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Adalah Muhammad Elfandi Putra Alif, laki-laki berusia 7 tahun yang didiagnosis menderita spektrum autis, retardasi mental, dan hiperaktif. Keterbatasan ekonomi membuat orang tuanya tidak bisa berbuat banyak untuk kesembuhan anaknya. Namun hal tersebut berubah seketika saat jalinan jodohnya dengan Yayasan Buddha Seci terangkai. Dengan bantuan obat dan terapis yang diperolehnya kini, memberikan rasa optimis kedua orang tuanya untuk kesembuhan sang anak. Terus menggalang lebih banyak bodhisatwa untuk dapat bersumbangsi kepada lebih banyak manusia. Inilah yang terus dijalankan insan suci. Seperti yang dilakukan pada 6 Januari 2013, bertempat di lantai 1 gedung TAI TV, kegiatan sosialisasi relawan baru dilakukan. Sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan mengenai suci kepada masyarakat, ternyata mendapat antusias yang begitu besar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para peserta yang hadir pada sosialisasi kali ini. Cinta kasih para relawan juga mengalir saat kunjungan ke Yayasan Bina Bakti Sasana Tresna Werda Citras, Bekasi pada 10 Januari 2013. Bersama 48 oma opa, para relawan berbagi kasih dengan menyediakan pemeriksaan gratis bagi oma opa, mengguntingkan kuku, membagikan makanan, serta mengajak oma opa untuk bercerita. Tidak hanya di situ saja, para dokter, apoteker, dan relawan penggunting rambut bekerja secara bersungguh-sungguh. Kehangatan layaknya keluarga sendiri juga sangat terasa pada kunjungan kali ini. Jalinan jodoh yang baik kembali terjalin di rumah baru insan suci Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pada 13 Januari 2013, para mahasiswa Suci Taiwan University berkunjung kembali ke Indonesia. Sebanyak 29 mahasiswa bersama guru dan dokter bersatu hati untuk mengenal lebih jauh tentang keluarga suci Indonesia. Kunjungan selama 6 hari ini diisi dengan berbagai kegiatan. Diawali dengan mengelilingi Aula Cingse. Mereka juga dibawa ke Kompleks Rusun Cengkareng. Seperti berkunjung ke Sekolah Cinta Kasih Suci, melihat depo tempat daur ulang, berbagi kasih dengan para pasien di Rumah Sakit Khusus Bedah Cengkareng. Selain itu, mereka juga berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Iman, Parung, Bogor. Tak hanya itu saja, kunjungan kali ini juga bertepatan dengan bencana banjir besar di Jakarta. Mereka pun ikut membantu para relawan yang sedang mempersiapkan bantuan untuk para korban. Keseriusan para insan suci untuk terus menjalankan 4 misi sebagai upaya menolong masyarakat ternyata mendapat perhatian dari Mr. Lee Chin-yuan sebagai pendiri PT Tian's Group yang mendonasikan uang sebesar $60.000 yang ditunjukkan untuk Sekolah Cinta Kasih Suci Cengkareng. Hal tersebut dilakukan karena Mr. Lee Chin-yuan menilai bahwa Yayasan Buddha Suci sudah terbukti profesional dalam misi kemanusiaan. Seremonial pemberian donasi yang dilakukan di Cingsetang pada 13 Januari 2013 ini disambut gembira oleh pihak sekolah. Kemeriahan acara bertambah saat para murid menampilkan pertunjukan isyarat tangan. 我相信我们两家合起手来为社会为人类多做贡献。我相信此际做得更好，一切都好。 5 tahun sudah Rumah Sakit Khusus Bedah atau RSKB Cinta Kasih Suci Cengkareng berpijak di dunia medis.
Di umur yang masih relatif muda, Rumah Sakit Khusus Bedah Cinta Kasih Seci berkomitmen untuk selalu menjaga mutu pelayanan dan kualitas perawatan yang berorientasi pada cinta kasih, integritas, dan kejujuran. Berawal dari sebuah klinik, kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah rumah sakit. Hingga kini RSKB Cinta Kasih Seci tetap berdiri untuk memberikan bantuan medis yang berkualitas. Sebagai wujud rasa syukur di hari jadinya, pada 13 Januari 2013, keluarga besar RSKB Cinta Kasih Seci mengadakan acara ramah tamah antara dokter, perawat, dan relawan pendamping. Serta hadir pula para pasien yang pernah ditangani oleh tim medis RSKB Cinta Kasih Seci. Suster, dokternya juga pada baik sama Ika. Pertama Ika datang ke sini juga seneng lah ngelihat dokternya, susternya ramah sama Ika. Merawat Ika dari Ika masih luka sampai Ika sembuh sampai sehat sampai sekarang. Di rumah sakit ini pengalaman waktu Ika saat luka dibersihin luka. Ika takut sakit, tapi suster dokternya itu bercanda, ngasih semangat, jadi enggak kerasa sakit. Harapannya untuk RSKB, semoga suster dokternya juga makin baik, terus semoga makin jaya, amin. Bencana memang datang tak terduga, seperti yang terjadi pada 17 Januari 2013 lalu. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dalam sekejap membuat puluhan rumah terendam air. Banjir besar yang menerpa Jakarta saat itu memang memberikan trauma buruk bagi para korban. Air yang tinggi menggenangi rumah warga, matinya aliran listrik, serta tertutupnya akses jalan dan fasilitas umum membuat sebagian warga hanya bisa terdiam di dalam rumah. Melihat kondisi tersebut, para relawan secara sigap merapatkan barisan saling bersatu hati membantu para korban. Berbagai bantuan pun dilakukan untuk menolong para korban, mulai dari menyediakan makanan hangat dan air mineral, mengevakuasi warga yang dibantu oleh TNI, pengobatan untuk para korban yang bekerja sama dengan tim medis Timah, serta membangun posko di beberapa titik banjir. Tak hanya itu saja, para relawan juga mengadakan program pemulihan pasca banjir dengan melakukan baksos kesehatan dan pembagian sembako di Jakarta dan sekitarnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi anak-anak, karena dengan pendidikan yang baik, maka tunas bangsa yang berkualitas akan lahir. Hal inilah yang membuat Seci School Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara terus berbenah diri untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Salah satunya dengan mengadakan Humanity Week. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 28 Januari 2013 ini merupakan ajang untuk para murid belajar mengenai menjaga pelestarian lingkungan dan rasa berterima kasih dengan menghargai diri sendiri. Pada acara puncak yang berlangsung di Aula Cinse ini, para murid mempersembahkan penampilan drama dan isyarat tangan mengenai pelestarian lingkungan di hadapan para orang tua mereka. Hal yang paling menenteramkan batin manusia di dalam kehidupan ini adalah bila ketika memiliki kemampuan untuk bersumbangsi, memberikan manfaat bagi orang banyak, dan menciptakan berkah bagi masyarakat.